Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhanku yang ajaib dan sempurna. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan segala sesuatu, yang melakukan segala-galanya. Begitu dahsyat, hebat dan agung Engkau. Terima kasih buat pagi yang indah nih Tuhan. Kalau Kau izinkan kami pada hari Minggu ini, tanggal 28 November 2021. Kalau atas izin Engkau, Kau masih berbiara kami hamba-Hambamu. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami dalam biji mata Engkau Tuhan Yesus. Kami dalam berharga dan mulia. Atas rahmat dan anugerah-Mu, Kau izin kami di hari Minggu ini, semua anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, di muka bumi ini Tuhan, semua datang menyembah kepada Engkau, sebab Engkau berfirman dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, biar segala yang bernafas semua memujiakan Engkau. Seperti Tuhan layakan sebentar kami akan memujiakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami terlebih dahulu datang kepada Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan nafas hidup kami, sehingga kami bisa bersuara, bisa bernyanyi, bisa berdoa, bisa beraktivitas, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua karena anugerah bersumber datang dari Yesus Kristus. Kuduskan tubuh jiwa roh kami, layakkan kami Bapa, untuk kami ambil bagian, mengagungkan, memuliakan Engkau, dan hidup menurut firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi perkenanan Tuhan. Hidup kami layak, makin hari dikuduskan kami oleh kuasa firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, sentral hidup kami di atas segala-galanya, dan mengampuni segala dosa kami. Kuduskan dan sucikan hidup kami, layakkan kami, dan nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami hamba menebus doa berdoa. Lalu Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Yesus sanggup, haleluya, puji Tuhan. Yesus sanggup, amin, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Tuhan Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup. Tertulis dalam
ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Amin. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, amin, haleluya, melakukan segala yang besar. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup, amin, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, haleluya. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin, haleluya. Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat dan ajaib. Yesus berfirman, Alkitab berkata dalam ayat 42 ayat 2 dan 3, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kata firman Tuhan, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Itulah Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman pula dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sanggup, haleluya. Dia sanggup, amin, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup menciptakan segala sesuatu. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah. Karena siapa yang bisa menjadi seperti Dia, saudara? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, saudara. Coba saya mau bacakan ya. Yesaya 4 pasal 44 ya. Ayat 24, demikian firman Tuhan. Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Itulah Tuhan yang dahsyat, ajaib. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan berfirman dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Oh, haleluya. Saya merasa sukacita bersama Bapak Ibu. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Hari demi hari ganti hari, Ibu, saya berganti Bapak Ibu. Terus berganti. Dari hari Senin berubah di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan hari Minggu adalah harinya Tuhan. Dan kita harinya adalah mencari Tuhan. Untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, perkara besar akan terjadi. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dahsyatnya Tuhan. Mari, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi kita bangun diri kita, mau disiplin untuk selalu mencari Tuhan. Kita membangun diri kita maris dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Semangat yang baru. Roh kita menyala-nyala mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan bukan mencari yang sia-sia. Kenapa banyak orang semangat yang tinggi cari dunia, cari dunia, cari dunia. Ya, sampai di ujung langit pun dicari oleh manusia. Tapi kenapa kita tidak mencari Tuhan? Tapi oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu, yang hari yang berbahagia ini. Kita mencari Tuhan. Kita ingin bergaul dengan Tuhan. Sebab beribadah kepada Tuhan hari Minggu ini
Itu perintah Tuhan. Makanya Bapak Ibu harus semua beribadah kepada Tuhan ya. On-site, online. Perlukan mencari Tuhan. Saya hari ini juga khotbah menyampaikan firman Tuhan, ada perjamuan kudus. Kan di dalam penggembalaan kami, dalam pelayanan saya ya sebagai hamba Tuhan. Saya melakukan pekerjaan Tuhan penggembalaan di akhir bulan. Sekarang kan akhir bulan. Ya tanggal 28 November nih, di akhir bulan ada perjamuan kudus. Minggu depan juga awal bulan Desember saya memimpin untuk perjamuan kudus di tengah-tengah jemaah Tuhan. Supaya menjadikan Yesus bulan November akhir, waktu awal November ada perjamuan kudus. Nanti minggu depan bulan Desember merupakan awal bulan Desember, kita awali dengan perjamuan kudus. Akhir bulan Desember juga akhiri dengan perjamuan kudus. Artinya awal dan akhir adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Bapak Ibu Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Apapun kita selalu tanya kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam khotbah, dalam apapun setiap kegiatan kita. Bangun daripada tidur, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Seperti pagi ini, sebelum kita pelayanan, sebelum kita beraktivitas, semuanya kita mencari Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Jadikan Tuhan menjadi kepala dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya yang memberikan nafas hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak mencari Tuhan, nafas kita diambil sama Tuhan. Nyesalnya ampun saudara. Apa yang saudara perbuat? Coba bayangkan. Kalau nafas kita diambil sama Tuhan, padahal kita ini egois, tidak melakukan untuk Tuhan. Apa yang kita melakukan? Ya, saudara nyesal, ampun nyesal. Kalau nafas diambil sama Tuhan, padahal kita tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Nyesal saudara, nanti setelah itu tidak bisa yang bantu. Siapapun, saya hamba Tuhan tidak bisa bantu. Malaikat tidak bisa bantu. Itu ada penghakiman bagi orang yang mempermainkan Tuhan. Maka dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Selagi ada kesempatan Bapak dalam nama Tuhan Yesus, mari kita selalu mencari Tuhan. Kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Hakim-Hakim. Puji Tuhan, kalau hari minggu yang indah ini, perjanjian lama. Karena pagi hari kita rutin baca perjanjian lama, malam hari perjanjian baru. Terus kita rutin dengan setia, dengan tekun. Sampai nafas kita yang terakhir diisi dengan firman Tuhan. Selagi kita hidup diawali dengan firman Tuhan, sampai nafas yang terakhir kita kelus hidup kita dengan firman Tuhan. Berarti hidup kita tempatkan Tuhan menjadi Alfa dan Omega. Sehingga membuat hati Tuhan senang. Dan kita menjadikan Yesus di atas segala-galanya. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan menjadi Kristen teori. Tapi Kristen menjadi pelaku firman. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mari sama baca. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Demikian orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusian Ristayim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusian Ristayim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb itu. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusiam Ristayim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusiam Ristayim. Ayat 11 terakhir.
Lalu amanah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Bersyukur kepada Tuhan. Karena kita makin hari makin baca firman Tuhan, makin mendalami, makin mengerti, makin kita memahami dan belajar kita berjalan di jalan Tuhan. Sebab Tuhan ajaib. Yesus luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup menyucikan orang berdosa, menyucikan hidup kita. Dia sanggup pulihkan hidupku. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Biarpun bangsa Israel bandel, jahat, saudara, bangsa Israel ini, dia selalu keras kepala, tegar tengkuk. Demikian kehidupan kita juga sama. Banyak orang Kristen, kita akui saja, banyak seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Seperti orang Israel di ayat yang ke-7 dikatakan, di ayat ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Coba ini. Lalu bangkit murka Tuhan, saudara. Jangan kita melukai hati Tuhan. Jangan membuat Tuhan itu marah kepada kita. Kalau Tuhan membuat marah kita, kita dimarahin Tuhan. Habislah nyawa kita diambil sama Tuhan, selesai. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa setiap manusia ada di tangan Tuhan, saudara. Tapi untung besar, Tuhan itu maha baik loh. Di tengah bangsa yang begitu jahat ya. Bangsa kalah kan perangnya itu. Tetapi begitu bangsa nangis sama Tuhan, sebagian mereka takut kepada Tuhan. Di ayat ke-9, lalu berseru orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Inilah Otniel adalah hakim yang pertama. Tuhan ciptakan Otniel. Tuhan ciptakan dia sanggup, seperti dalam pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Karena semua di dalam kendali Tuhan. Tuhan maha tahu, maha kuasa, maha segala kalanya. Semua di dalam kendali Tuhan. Maka kita takut kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita yang masih hidup di dunia ini, mari kita kendalikan hidup kita untuk selalu mencari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, aku yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Yesaya 44:24 tadi yang kita baca. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bukti nyata ini. Bangsa Israel begitu jahat sama Tuhan. Akhirnya bangsa Israel kalah dalam perang. Ya, kita sama dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Seringkali menghadapi cobaan. Kita kalah. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan karena Tuhan yang tidak mendengar. Tapi dosa kejahatan kita yang memisahkan keadaan itu. Coba Bapak baca. Yesaya pasal 59. Ayat yang 1 demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga dia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ini. Jangan nyalakan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah. Tuhan itu maha agung, maha sempurna. Tuhan Yesus maha segala-galanya. Lebih bagus kita sadar kalau kita menghadapi cobaan, menghadapi peperangan dalam hidup. Lebih bagus kita berserah total kepada Tuhan. Lebih bagus kita rendahkan hati kepada Tuhan. Kita evaluasi diri, kita koreksi diri. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi. Jangan-jangan ada dosa yang belum kita minta ampun, sadarkan sama Tuhan. Melalui firman Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan seperti bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup membangkitkan seorang penyelamat. Otniel ini adalah hakim yang pertama. Dengan catatan. Supaya kita kembali sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ampun sama Tuhan. Di ayat 11. Lalu amanah negeri itu 40 tahun lamanya.
Coba setelah itu Otniel baru mati. Tugas Tuhan itu selalu baik kepada kita. Tuhan selalu memberikan keamanan. Coba kalau kita baca, renungkan. Makanya penting Bapak Ibu baca firman Tuhan. Sehingga kita makin hari makin mengerti apa yang bangsa saya lakukan dan apa yang Tuhan kerjakan. Sampai detik ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sampai detik ini kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Tapi manusia yang banyak jahat, bandel. Yang firman Tuhan saya sampaikan pagi dan malam, belum tentu semua mendengarkan semuanya itu. Ya, Tuhan sendiri pada waktu pilih murid-muridnya, ada pengkhianat Yudas Iskariot. Pada waktu pelayanan Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 66, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Itu zaman Tuhan Yesus tuh. Sudah banyak. Ya, yang meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak mereka tidak meresponi sama Tuhan, tidak sungguh sama Tuhan. Banyak pengkhianatan, termasuk orang Kristen kita semua. Mari melalui firman-firman yang sudah kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Jangan tiru orang-orang yang berdosa seperti Israel yang jahat ini di mata Tuhan. Tapi tirulah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan seperti apa? Nomor satu Tuhan Yesus, nomor satu sebagai figur yang utama. Kedua, Rasul Paulus, Abraham, Musa, semua anak di sini, Daniel, Yusuf, hidupnya semua taat kepada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kalau Tuhan panggil, nafas kita berakhir, hidup kita menyenangkan, menjadi perkenanan Tuhan. Oleh itu mari, biar hari-harinya Tuhan, kita semua mencari Tuhan, andalkan Tuhan, karena Dia sanggup. Tuhan memberkati kita semua. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, haleluya. Dia sanggup, haleluya. Dia sanggup, haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021. Mencari Tuhan, hadir ibadah online onsite, bergaul karib dengan Tuhan, dan taat menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.